sebuah kegiatan webinar studi lanjut luar negeri kuliah ketahuan siapa takut ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Arif Misbahul, Direktur Taiwan Center Indonesia. Ya, terima kasih, Pak. Sehat ya Pak Arif ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ayah bunda, adik-adik semua yang mungkin sedang mencari peluang kuliah ke luar negeri gitu ya. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan nikmat iman ya. Jadi sudah sewajarnya lah dan sepatutnya lah kita untuk bersyukur senantiasa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga selawat bersalam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai mengenai studi lanjut ke luar negeri khususnya ke Taiwan pada malam hari ini, izinkan kami untuk mengantarkan ayah bunda, bapak ibu, adik-adik semuanya. Izin kami untuk share screen. Oke, baik. Belum muncul. Apakah sudah jelas Kak Sari dan suara saya terdengar jelas nggak ya? Terdengar Bapak, tapi screen-nya belum muncul. Oh, ini belum muncul. Oke, coba kita lagi ya. Kalau ini sudah kelihatan? Sudah Bapak, sudah. Oh, oke, siap. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita mulai dengan Lumina Series untuk studi lanjut luar negeri, itu untuk kuliah ke Taiwan. Siapa takut ya. Alhamdulillah dari pendaftaran sih ada sekitar 40 lebih ya, dan juga ada yang menghubungi kami secara japri, tapi mungkin karena ini jadwalnya juga masih baru selesai sholat isya gitu ya, mungkin ada yang di perjalanan pulang, baru 20-an yang ada di Zoom meeting ini, tapi insya Allah tidak mengurangi makna dan manfaat dari kegiatan kita kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan kami menyampaikan beberapa pengantar. Ya, yang pertama kegiatan kita untuk malam hari ini itu diselenggarakan oleh Mbak Akademi bekerjasama dengan Taiwan Center yang dikomandoi oleh Bapak Arif Misbahul ya. Pak Arif ini pokoknya kalau soal Taiwan khatam dari A sampai Z pokoknya ya. Kalau huruf hijayahnya dari alif sampai ya, nah khatam sudah ya. Jadi memang beliau adalah narasumber yang sangat pas untuk membahas studi ke Taiwan ini ya. Tapi sebelumnya izinkan kami juga untuk memperkenalkan sebenarnya Aba Academy itu apa gitu ya. Mungkin banyak juga yang masih belum kenal atau tahu ya. Kami Aba Academy adalah salah satu lembaga non governmental di mana kegiatan kami khususnya ada 4 fokus kegiatan kami yaitu pelatihan dan pengembangan, kemudian ada privat dan bimbel grup kecil, ada persiapan studi lanjut, serta event pendidikan dan kompetisi. Ya, ini ranah dan atau fokus kegiatan dari kami. Mohon maaf kalau agak sedikit batuk, Bapak Ibu. Ya, kegiatan-kegiatan event kami ada KOSMI, Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia, ada kompetisi riset dan inovasi siswa Indonesia, ada kompetisi bahasa Inggris, ESOLIO, ya. Kami juga menyelenggarakan rencana menyelenggarakan Taiwan Steam Future Leaders Camp bersama dengan Taiwan Center juga, ada IELTS Preparation Course dan lain-lain gitu ya. Kalau service-service yang biasa kami berikan terkait dengan studi lanjut itu mulai dari free consultation, ya, info session, free seminar dan webinar seperti ini, gitu ya. Juga flight ticket accommodation, pre departure briefing. Ini service yang biasa kami berikan untuk studi lanjut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya. Kalau saya sendiri terjun ke dunia pendidikan itu dari tahun 2006 ya, kebetulan training, dan dari 2008 sebenarnya dulu kami bergabung di sebuah lembaga namanya Lembaga Nan Unggul Indonesia dulu ya. Lembaga ini didirikan oleh Profesor Yohanes Surya dan Profesor Azumadi Azra sebelum adanya LPDP, di mana kami mencoba mencari donor-donor yang berkenan untuk memberikan donasi mereka
atau hibah mereka untuk membantu anak-anak Indonesia hebat bisa kuliah ke luar negeri ya. Itu dari tahun 2008 sampai 2012 karena memang pada saat itu masih sangat jarang sekali lembaga donor yang menginginkan anak hebat ke luar negeri. Pada saat itu kami bekerja sama dengan beasiswa unggulan Kemdikbud, lalu kemudian beberapa filantropi, dan kami mengirimkan anak Indonesia ke Amerika dan juga ke Jepang dalam rentang 2010 sampai dengan 2013 ya. Dan ketika LPDP hadir, para pembina kami, para pendiri melihat bahwasanya sudah ada lembaga yang lebih pas sehingga kegiatan itu berhenti ya. Bertepatan juga dengan saya waktu itu melaksanakan program doktoral. Jadi kalau memberikan konsultasi terkait dengan kuliah luar negeri, alhamdulillah saya sudah mulai dari 2008 sebenarnya. Dan karena kebetulan saya juga lulusan di luar negeri, jadi kadang banyak ayah bunda yang bertanya gitu ya, gimana sih caranya untuk bisa mengirimkan anak-anak ke luar negeri ya. Apalagi belakangan cukup banyak tagline pergi aja dulu mungkin misalnya ya. Kalau sebenarnya kalau pergi aja dulu itu kalau dari salah satu suku di Indonesia ya, kalau suku Minang itu sesuatu yang positif sebenarnya ya. Ada istilahnya kalau sayang dengan kampung itu ditinggal-tinggalkan. Artinya mungkin carilah dulu ilmu ke tempat lain sehingga ketika saatnya tiba pulanglah ke negeri sendiri untuk membangun negeri gitu ya. Jadi saya rasa ini tidak perlu kita tanggapi dan kita lihat sebagai sebuah sisi yang negatif, tapi jadikanlah ini sebagai sebuah tagline yang positif ya, karena dalam Islam pun kan kita diminta untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina ya. Nah sekarang nih Pak Arief akan mengajak kita nih menuntut ilmu ke negeri Taiwan gitu ya. Taiwan itu kan juga Cina ya Pak Arief ya. Nah meskipun orang Taiwan nggak mau dibilang orang Cina nanti dengan ceritain deh Pak Arief ya, sometimes ya. Oke. Kenapa sih Taiwan? Saya hanya sedikit mengantarkan ya, karena ada pakarnya di sini ya. Karena memang terus terang kalau di Asia, orang Indonesia kan selalu ya Jepang gitu ya, atau mungkin China gitu ya. Belakangan Singapura ya, Singapura kan ada NTU dan NUS ya. Cuman kan kita tahu gaya hidup di Singapura tuh tinggi sekali gitu ya. Lalu kemudian Korea gitu ya. Taiwan sebenarnya sudah banyak yang melirik, tapi belum begitu populer ya dibandingkan dengan Jepang dan Cina serta Singapura mungkin ya. Nah, padahal sebenarnya kalau seandainya adik-adik ayah bunda yang sedang mencarikan alternatif kuliah bagi putra-putri tercinta gitu ya, Taiwan bisa loh dijadikan salah satu alternatif ya. Ini berdasarkan obrolan kami dengan Pak Arief, juga saya coba riset singkat ya. Ini nanti bisa penjelasan lebih lanjut tentu dari pakarnya ya. Satu, pertumbuhan populasi Taiwan itu negatif ya, negatif. Jadi kalau Indonesia dulu waktu saya SD, saya masih ingat tuh pelajaran IPS ya, itu penduduknya baru sekitar 180-an ya, 180 juta apa 150 juta ya. Sekarang udah hampir 300 juta ya, meningkat ya. Sementara kalau Taiwan jumlah penduduknya justru turun terus gitu ya. Jadi ini sebenarnya sebuah peluang ya, karena negara-negara dengan pertumbuhan populasi maupun pertumbuhan kelahirannya negatif itu membutuhkan tenaga kerja dan orang-orang muda ya, sehingga peluang untuk kuliah ataupun kerja tentu akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan di negeri sendiri mungkin yang kompetisi cukup tinggi ya, bahkan lulusan S2 juga banyak yang nganggur gitu ya. Belakangan Taiwan juga merupakan negara yang Muslim friendly ya. Kemudian banyak beasiswa yang diberikan baik oleh pemerintah Taiwan ya. Taiwan itu juga memberikan beasiswa ya, adik-adik, ayah bunda semuanya. Ada namanya Ministry of Education Taiwan Scholarship. Kalau saya nggak salah tuh pembukanya setiap tahun. Tahun ini tuh dibuka 1 Februari dan ditutup 30 Maret yang lalu. Dan kalau kita lihat memang periodenya selalu seperti itu ya. Februari dibuka, Maret ditutup. Itu untuk beasiswa baik S1, S2, dan S3. Belum lagi nanti mungkin ada program dual degree atau ada program beasiswa-beasiswa dari perusahaan. Nah, ini nanti bisa disampaikan dan kita dengarkan dari Pak Arief, pakarnya. Dan juga biaya relatif terjangkau mungkin ya. Nanti kalau kita misalnya coba apple to apple, kita bandingkan biaya kuliah dari tahun pertama sampai selesai di Taiwan, kemudian dengan apa
dengan forecast kerjanya seperti apa, lalu kita bandingkan dengan kuliah di Jakarta di mana atau di Indonesia yang sekarang UKT setiap tahun makin tinggi, mungkin at the end kalau kita bandingkan selama 4 tahun kuliah di Taiwan bisa saja lebih murah ya. Nah, tapi itu nanti kita dengarkan dari Pak Arif ya. Jadi itu sedikit pengantar dari kami ya Bunda semuanya. Jadi boleh lah ya kita mulai melirik nih, nggak hanya Jepang, nggak hanya Korea, Cina, Singapura, coba Taiwan ya. Mungkin bisa juga kita membangun komunitas baru di Taiwan nanti ya. Kalau selama ini kita orang yang datang ke Indonesia, nah kita yang menjadi expat dengan skillful sebagai skillful worker di negara lain ya. Sudah saatnya juga kita mengekspor tidak hanya tenaga kerja kasar tapi juga skillful uh, bekerja dengan skill-skill yang tinggi. Itu sedikit pengantar dari kami. Untuk lebih detailnya teringat Taiwan ini kami akan segera berikan waktu kepada Pak Arif dan adik-adik ya bunda yang sedang mencari peluang, baik yang sekarang kelas 10 mungkin kelas 11 atau kelas 12, silakan dengarkan secermat-cermatnya dan kalau seandainya ada pertanyaan nanti langsung kita buka sesi tanya jawab setelah Pak Arif menyampaikan pemaparan. Terima kasih, silakan Pak Arif. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Munas juga Kak Sari ya. Juga ini Kak Anin yang hadir juga dari Taiwan Center yang nanti akan membantu saya dalam mempresentasikan pada kesempatan hari ini. Mungkin yang pertama kita lihat dulu ya, Kak Anin bisa dilihatkan video tentang studi di Taiwan untuk S1 seperti apa, karena memang berbeda mungkin dengan yang lain ya. Coba kita lihat sebentar seperti apa sih anak-anak yang studi S1 di Taiwan. Halo teman-teman, selamat datang di Taiwan. Tahu nggak sih kamu kalau terdapat lebih dari 13.000 mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Taiwan? Taiwan sendiri memiliki 153 universitas yang terdiri dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Didukung dengan fasilitas kampus yang berkualitas dan ditunjang dengan budaya riset dan teknologi yang maju, tidak heran jika Taiwan menjadi salah satu tujuan pelajar Indonesia. Sebagai mahasiswa S1 di Taiwan, aku dapat banyak manfaatnya. Mulai dari skill bahasa Mandarin, networking yang lebih luas. Abis itu aku juga bisa part-time loh. Jadi kayak kamu, kalau kamu kesini, kamu bisa part-time. Part-time itu manfaatnya banyak banget. Kamu bisa belajar banyak hal tergantung kamu part-time di mana. Selain itu, kamu juga bisa nambah uang saku. Lumayan kan? Udah gitu, fasilitas di Taiwan itu banyak banget. Ada asuransi kesehatan, ada transportasi yang enak dan nyaman di seluruh Taiwan. Terus ada juga keamanan yang terjamin, jadi kemana-mana tuh aman dan nyaman. Terus abis itu kalau misalkan kamu mau jalan-jalan, di sini itu banyak banget tempat wisata dan kebudayaan yang asik. Jadi kamu nggak akan bosan sih. Ini alasan kenapa Taiwan adalah destinasi tepat buat sekolah dari pengalamanku 8 tahun tinggal di sana. Yang pertama, surga cari cuan. Universitas di Taiwan rajin banget kasih beasiswa, award, dan peluang kerja di sana juga gede. Kemarin aku bisa jalan-jalan ke luar negeri dan beli tas pertama kali, dan aku banyak dapat uang jajan dan scholarship waktu sekolah di sana. Uangnya bisa ditabung, bahkan mungkin kamu bisa sekolah gratis. 2. Most safe and friendly place. Dompet jatuh dan balik itu udah biasa kali ya. Tapi kalau sarung tangan gym yang hilang dan ketemu di kantor polisi, itu cuma ada di Taiwan dan aku alamin sendiri. Dari semua negara yang aku datengin, orang Taiwan adalah orang yang menurut aku paling punya integritas dan moral tinggi banget. Buat orang tua yang takut anaknya nggak aman, tenang aja. Di sana keluar sendiri tengah malam itu aman banget. 3. Sekolah luar negeri, bayar dalam negeri. Biaya sekolah dan hidup di Taiwan rata-rata mirip kayak di Jakarta. Terima kasih Kak Anin. Terima kasih, kita langsung mulai saja ya terkait pada kesempatan malam yang berbahagia ini ya. Jadi ini termasuk bagian dari kita mendapatkan ilmu baru ya mungkin ya, atau saya harapkan nanti ada manfaat yang bisa kita ambil ya, terutama untuk masa depan anak-anak kita. Jadi bagaimana peluang beasiswa dan berkarir di Taiwan ya, untuk studi S1 yang saya sampaikan. Saya di sini sebagai Direktur Taiwan Center Indonesia, juga Direktur dari Foreign Language Center Universitas Gadjah Mada. Next, Kak Anin. Jadi ada 3 hal ya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama ya itu terkait dengan Taiwan STEAM Workshop Program
Yang ini saya masukkan di dalam paket untuk jalur kemitraan Inteknol Dual Degree S1 UGM. Ya, jadi bagaimana kita melihat peluang apa sih yang kita bisa dapatkan kalau siswa ini mengambil jalur kemitraan Inteknol Dual Degree dari S1 di UGM dengan Taiwan khususnya. Kemudian yang kedua, kita akan diskusi juga terkait persiapan ya, bagaimana kalian bisa mendapatkan beasiswa parsial untuk Taiwan Center University Preparation S1 Taiwan, dan juga yang terakhir nanti bagaimana kalian bisa mendapatkan beasiswa 100% ya untuk Taiwan Center University Preparation, dan apa bedanya dengan C dan B ya nanti, karena yang C itu nanti seleksinya di Taiwan, dan berapa biayanya dan apa sih benefit yang kalian dapatkan dari ketiga program Taiwan Center ini yang bekerjasama dengan ABAK Academy ya. Nanti kita akan bahas bersama. Next ke Anin. Jadi yang pertama kita lihat, jadi Taiwan Center ya, itu kita berdiri di Universitas Gadjah Mada ya, tepatnya di Fakultas FMIPA di gedung S1 lantai 3. Next. Kemudian untuk mendukung mobilitas dari siswa-siswa UGM ya, kita mulai per April ini kita mendirikan namanya Foreign Language Center di FMIPA UGM. Yang fokus pertama itu Mandarin, dan kami itu satu-satunya FLD UGM, satu-satunya universitas atau lembaga yang universitas ya pendidikan tinggi Indonesia yang dipercaya langsung oleh Kementerian Pendidikan Taiwan untuk menyelenggarakan sebagai authorized license untuk menyelenggarakan tes TOJFL. Jadi kalau yang lain kan lembaga-lembaga Taiwan atau lembaga yang lain, tapi kalau yang untuk universitas FLC di FMIPA UGM adalah yang pertama kali. Demikian juga nanti terkait dengan peluang di Jepang, di Jerman, dan lain-lain. Next, Kak Anin. Jadi kita lihat yang pertama Taiwan. Ya, Taiwan itu sebenarnya sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan kita. Jadi hanya sekitar 5 jam penerbangan dari Jakarta. Tadi sudah disampaikan sekilas oleh Pak Munas. Penduduknya makin lama makin turun ya, dari 24 juta sekian sekarang tinggal 23 juta sekian. Jadi dalam 10 tahun terakhir itu ada pengurangan 100.000 pemuda Taiwan. Dan sepertiga pemuda Taiwan juga tinggal di luar negeri, terutama di Amerika dan di China. Nah, next ke Anin, dan kita dalam hal ini bekerjasama dengan UGM. Apa sih yang paling menarik terhadap Taiwan? Jadi yang paling dikenal terhadap Taiwan adalah pertama keamanannya. Negara paling aman di dunia. Ini 5 tahun berturut-turut. Ya, peringkat kedua, Taiwan adalah negara yang paling aman di dunia dengan fasilitas yang luar biasa. Peringkat pertama terkait layanan kesehatan, juga termasuk salah satu negara dengan sistem transportasi yang terbaik di dunia. Next, Kak Anin. Kemudian yang kedua, ya ini mungkin yang teman-teman belum banyak tahu ya. Ini data yang tahun 2024. Data tahun 2025, pendidikan Taiwan saat ini peringkat kedua di dunia. Peringkat kedua di dunia. Jadi untuk inovasi, Taiwan itu bertengger di 4 besar negara paling inovatif sedunia bersama dengan Amerika, Swiss, Jerman, dan Taiwan. Ya, terutama didukung oleh teknologi internet ya, ini yang paling cepat di dunia, kecepatan internet Taiwan itu seluruh dunia. Dan seluruh Taiwan itu tercover oleh Wi-Fi, ini yang luar biasa. Termasuk negara pertama yang seluruh wilayahnya tercover oleh Wi-Fi, ya gratis ya. Next, Kak Anin. Kemudian kita juga lihat, yang ini yang luar biasa juga, yang 6 tahun berturut-turut, Taiwan itu menduduki tempat pertama di dunia yang terbaik bagi ekspatriat. Jadi orang asing kalau kerja ke manapun yang paling disukai adalah yang Taiwan. Pertama terkait tadi kepuasan dari bekerja di Taiwan dengan karir yang tinggi, biaya hidup yang relatif rendah ya, kemudian juga keamanan, kenyamanan ya, kebahagiaan, toleransi, itu adalah Taiwan terkenal nomor 1 di dunia. Next, Kak Anin. Juga kita lihat berikutnya yang akan kita sampaikan, yang pertama terkait dual degree S1 UGM. Jadi UGM saya mungkin tidak akan jelaskan lebih detail. Yang jelas tahun ini 2025 kembali UGM menjadi peringkat pertama terbaik universitas di Indonesia dan juga peringkat ke-383 dunia, dan juga bekerjasama dengan banyak negara universitas di Eropa, di Amerika, di Jepang, dan yang saat ini yang cukup menarik perhatian adalah bekerjasama UGM dengan pihak Taiwan. Demikian juga UGM juga bekerja sama erat ya dengan industri-industri besar di Indonesia dan dunia juga ya, terutama sekarang yang untuk luar negeri yang paling banyak dari Taiwan untuk industri cooperation dengan UGM. Next, Kak Anin.
kita lihat berikutnya juga yang saya mau sampaikan. Jadi apa sih problem yang saat ini yang coba akan dipecahkan juga bersama, terutama oleh UGM ya. Karena anak-anak muda itu sekarang dilihat 82% Gen Z itu khawatir dengan masa depannya. Ya. Makanya tagline Indonesia gelap tadi yang sempat disinggung oleh Pak Munas, kabur aja dulu ya. Ini memang karena pemerintah sendiri juga masih kelabakan ya untuk bagaimana solusi. Next ke Anin, sehingga dari situlah UGM per tahun 2025 ini, baru April ini, yaitu mendirikan namanya IUP Fisika Industri di UGM dengan fokus dari 4 itu ada 2 yang difokuskan. Yang pertama adalah terkait dengan teknologi semikonduktor, kemudian yang berikutnya adalah NDT. Jadi semikonduktor itu adalah suatu alat yang betul-betul luar biasa sampai 50 tahun ke depan atau seterusnya, selama orang menggunakan teknologi digital, otaknya itu adalah semikonduktor. Dan Taiwan adalah peringkat pertama di dunia, 70% seluruh semikonduktor yang ada di dunia adalah dibuat Taiwan. Jadi hampir seluruh teknologi handphone, laptop, mobil, pesawat, ya, teknologi canggih, AI itu semuanya menggunakan semikonduktor dari Taiwan. Ya, dan ini kita juga menyelenggarakan program dual degree ya antara fisika dengan di Taiwan University di bidang semikonduktor. Ini yang luar biasa ya. Nanti saya sampaikan apa sih kehebatan, apa kelebihan benefit yang kalian dapatkan kalau kalian berkuliah di fisika industri di UGM. Next ke Anin. Jadi kita perhatikan bersama ya. Jadi ini semikonduktor itu saat ini dicanangkan sebagai proyek strategis nasional PSN ya untuk ke depan. Dan kita lihat di situ dalam laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ya, Indonesia saat ini dan ke depan membutuhkan 70.000 ahli semikonduktor. Jadi sebenarnya kan ini kan hal yang luar biasa ya. Next Kak Ani. Jadi 70.000 semikonduktor itu nanti diharapkan Indonesia menjadi penguasa di bidang AI dan semikonduktor di ASEAN. Nah, kalau dunia dari pertama kita tahu bahwasanya Taiwan adalah negara yang nomor 1 di dunia di bidang semikonduktor, bahkan dikatakan andaikan Taiwan berhenti saat ini untuk mengembangkan semikonduktor dan seluruh negara Eropa bersatu itu untuk mengejar ketinggalan Taiwan yang sekarang itu perlu 6 tahun. Padahal Taiwan selalu berkembang dan saat ini anak-anak bimbingan kami juga banyak yang bekerja di perusahaan semikonduktor dengan gaji tinggi ya, gajinya sampai 1 miliar itu. Jadi yang di Taiwan, makanya ini menjadi tempat yang paling dijadikan tempat untuk berkarir bagi seluruh ekspatriat di dunia itu Taiwan. Next, Amin. Kemudian juga dengan kalian di IUP Fisika Industri atau kuliah di Taiwan ini, kalian juga punya peluang besar untuk bekerja di perusahaan semikonduktor di Jerman. Dan yang paling baru Maret kemarin ya, perusahaan semikonduktor terbesar di dunia dari Taiwan, TSMC, itu berinvestasi untuk membuat semikonduktor di Amerika 1,6 kuadriliun, bayangkan itu. Luar biasa besarnya ya, sampai Amerika sendiri. Jadi Taiwan itu dalam tanda petik di sini, tanda petik itu adalah sangat dibutuhkan seluruh dunia, dan saat ini Amerika dengan China saling berebut simpati Taiwan itu. Jadi itu yang luar biasa, sehingga kadang Taiwan kadang membela Amerika, kadang Taiwan membela China dan lain semuanya. Jadi kalau orang Indonesia tahunya kan Taiwan dengan Cina bermusuhan, padahal tidak. Itu adalah mereka itu punya hubungan yang sangat unik ya, Taiwan dengan China itu. Next ke Anin. Nah, kita lihat juga berikutnya. Jadi kebetulan Taiwan menyediakan dana besar sekali LPDP ya untuk proyek khusus ya. Itu sebesar sekitar 2,6 triliun sampai dengan 2030. Jadi itu yang saat ini dipakai oleh Taiwan Center ya. Sehingga kita next ke Anin, nanti saya sampaikan apa saja yang sudah kita laksanakan. Nah, untuk IUP Fisika Industri ya, mulai tahun kemarin ya, itu yang saya katakan paket A itu adalah berkuliah 3 tahun, dual degree-nya ada 3 tahun kuliah di UGM, kemudian 1 tahun kuliah di Taiwan, nanti mendapatkan ijazah UGM terbit ya, setelah semua dinyatakan memenuhi syarat untuk sebagai sarjana S1 UGM. Kemudian setelah itu 1 tahun magang mendapatkan ijazah sarjana Taiwan. Jadi kalian tidak perlu kuliah 8 tahun ya untuk mendapatkan 2 ijazah, cukup 3 tahun di UGM, 1 tahun kuliah di Taiwan, dan 1 tahun magang, maka kalian mendapatkan 2 ijazah, 2 gelar ijazah, luar biasa. Kemudian yang luar biasanya lagi apa?
dual degree yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Taiwan. Ini yang luar biasa. Dan yang ketiga, ini yang tidak ada, mungkin belum pernah ada ya. Jadi dual degree, beasiswa, dan jaminan kerja setelah kelulusan. Jadi ini kami harapkan bisa menjadi satu model untuk solusi dari Indonesia masa depan, yaitu dual degree, dapat beasiswa, dan jaminan kerja. Ini 3 poin yang luar biasa. Next, Kak Ani, kita juga lihat teman-teman ya, yang berikutnya adalah terkait dengan next, Kak Ani bisa di next kan? Nah ini jadi kalau tadi kalian kuliah di IUP Fisika Industri UGM, kalian mendapatkan 4 keahlian, yaitu bidang semikonduktor, bidang NDT, bidang material ya, dan bidang-bidang sensor. Nah kalau di Taiwan next, Kak Anin, nah di Taiwan nanti kalian akan mendapatkan 4 bidang keahlian, yaitu di bidang computer science, itu smart system group, kemudian di bidang optotronik ya, kemudian di bidang equipment untuk semikonduktor, dan yang berikutnya juga proses industri semikonduktor. Jadi mendapatkan 4 keahlian ditambah dengan 4 keahlian di Indonesia, terutama kalau 2 ya, minimal 2 ditambah 4. Kalian punya 6 keahlian yang ini adalah mencakup untuk teknologi kehidupan masa depan. Next, Kak Anin, kita juga bisa perhatikan, jadi konsepnya luar biasa ya. Jadi kalian nanti yang ikut program dual degree UGM setelah di Taiwan, mendapatkan beasiswa dari pemerintah pada tahun pertama, ya, itu kemudian tahun kedua juga dengan syarat bahasa B1 Mandarin dapat mengajukan lagi beasiswa pemerintah yang tahun kedua. Kemudian tahun pertama kalian sudah mendapatkan uang saku 5 juta rupiah dari industri dan sekaligus terikat kontrak nanti bekerja setelah lulus minimal 2 tahun. Kemudian tahun kedua mendapatkan uang saku yang lebih besar saat magang di perusahaan, yaitu 14 juta rupiah. Nah, pada saat magang nih rata-rata anak-anak kami gajinya ya penghasilannya bisa sampai dengan 25 juta loh, luar biasa kan. Ini masih mahasiswa. Padahal hidup di Taiwan itu biaya sangat terjangkau, yaitu kalau anak-anak saya tanya sekitar 2 juta per bulan sampai 3 juta per bulan. Bayangkan, anak-anak mahasiswa mendapatkan gaji ya sampai dengan 25 juta rupiah per bulan, sedangkan SPP-nya dibayarkan pemerintah ya begitu, dibayarkan oleh pemerintah dalam program khusus ini. Bayangkan, itu kan luar biasa ya. Jadi kemandirian anak-anak luar biasa. Dan ini jaminan kerja. Jadi setelah lulus mendapatkan jaminan untuk 2 tahun bekerja minimal di Taiwan. Kalau Taiwan mengharapkan seterusnya ya, tapi minimal 2 tahun. Nah, bagaimana kalau tidak mau kerja 2 tahun ya? Saya pikir tidak mungkin ya, karena gajinya tinggi di Taiwan itu. Ya, gajinya anak-anak kemarin saya tanya ada yang 70 juta per bulan, ada yang 50 juta rupiah per bulan. Ya, tadi itu saya pikir luar biasa untuk sarjana-sarjana baru ya, itu luar biasa. Next, Kak Anin. Kemudian kita juga perhatikan beasiswa intens itu adalah ada beasiswa pemerintah ya yang termasuk subsidi. Kalau yang dari Indonesia ya dari awal dapat intens itu dia mendapatkan subsidi untuk yang jelas biaya kuliah sama tiket pesawat ya dari Indonesia ke Taipei, itu juga mendapatkan tiket. Kemudian yang kedua beasiswa enterprise dari perusahaan, yaitu tahun pertama kalian nanti yang ikut program ini mendapatkan uang saku 5 juta rupiah per bulan, dan tahun kedua mendapatkan uang saku sebesar 14 juta rupiah per bulan. Kemudian juga nanti beasiswa universitas juga menyelenggarakan, kalau tahun kedua, andaikan tidak memenuhi syarat yang diminta oleh Kementerian Pendidikan Taiwan, tetap bisa mengajukan beasiswa prestasi ke universitas. Kemudian juga bisa, dari tahun pertama ya, kita bisa anak-anak itu setelah mendapatkan izin working permit, dia akan mendapatkan pendampingan dari universitas untuk mendapatkan kerjaan part-time. Anak-anak rata-rata kerja part-time ya pas kuliah sekitar 7 juta rupiah per bulan, kalau pas liburan sampai dengan 25 juta rupiah per bulan. Nah, luar biasanya di sini adalah ya setelah lulus, ini langsung 0 hari masa tunggu itu bekerja di Taiwan. Kalau saya tanya gaji pokoknya sekitar 30 juta, tapi ini terimanya nanti bisa sampai 50 juta. Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, misalnya sekitar 70 juta rupiah per bulan. Ini gaji yang luar biasa bagi ekspatriat. Ya, next, Kak Anin. Kemudian kita lihat juga yang berikutnya. Jadi di Taiwan ya working permit atau bekerja part-time itu sudah biasa. Jadi hampir 90% lebih seluruh siswa di Taiwan itu bekerja part-time saat kuliah. Ya, kalau Indonesia ya hampir 100%, karena itu luar biasa ya keuntungannya ya. Dan itu mendapatkan gaji yang sama seperti mahasiswa lokal di Taiwan. Ini yang membedakan dengan
dengan bekerja sebagai mahasiswa di negara lain. Next Kak Anin, kita lihat juga berikutnya ya. Jadi yang ini contohnya anak-anak yang barusan lulus SMA itu betapa senangnya kagetnya dia pamer sama orang tuanya bekerja part time 1 bulan dapat 7 juta rupiah. Nah kemudian yang di sebelah kanan itu yang siswa yang sudah ya setahun 2 tahun kemudian kuliah di Taiwan itu pas liburan gajinya sampai dengan 27 juta rupiah per bulan, bayangkan ini. Jadi rata-rata di Taiwan kan kuliah 1 semester itu 4 bulan kuliah dan 2 bulan libur, ini bisa dimanfaatkan untuk bekerja full time. Nah, Kak Anin, nah, kita lihat yang berikutnya. Ya, ini estimasi kalau kalian nanti kuliah di UGM ya, masuk IUP itu kan selama 3 tahun di IUP UGM, SPP per semester kan 25 juta. Sehingga kalian kalau kuliah di UGM nanti, yaitu 3 tahun SPP, itu, dan di IUP ini tidak ada uang gedung ya, jadi hanya bayar SPP saja, UKT saja, yaitu 25 juta rupiah per bulan, dikalikan 3 tahun kan 150 juta ini. Nah, pada saat kalian nanti setelah 3 tahun di UGM, tahun keempat di Taiwan, ya, ini dan tahun kelima kita lihat nih. Tahun pertama dapat uang saku, ya 60 juta rupiah per tahun, ditambah dengan part time 80 juta per tahun. Tahun kedua mendapatkan 168 juta rupiah per tahun. Jadi boleh dikatakan sebelum lulus seluruh uang yang dikeluarkan untuk kalian sudah balik modal. Ini yang luar biasa dari kerjasama dual degree S1 IUP Industrial Physics dengan Taiwan. Next kan ini yang poin yang A. Kemudian kita masuk yang poin yang A ya. Ini yang angkatan pertama tahun 2024 kemarin yang berangkat dengan beasiswa dari perusahaan semikonduktor Taiwan dan pemerintah. Next kan kita juga bisa perhatikan yang berikutnya. Ya ini bagaimana sih kalian bisa masuk ini ke IUP Fisika Industri UGM? Kalian punya peluang yang besar sekali karena di sini kalian bisa memilih masuk jalur kemitraan Taiwan untuk Intake 0. Jadi Intake 0 itu sebelum orang lain membuka, kalian sudah bisa mendaftar dengan catatan kalian mengikuti program Taiwan STEAM Future Leader Camp di salah satu dari 5 universitas yang menyelenggarakan dual degree dengan Taiwan, dengan UGM. Jadi ini yang kesempatan yang luar biasa karena kalau peserta yang mengikuti ini nanti akan mendapatkan bimbingan ya, mulai dari persiapan apapun terkait tes IUP ya itu nanti masuk jalur Intake 0. Jadi Intake 0 itu sebelum yang lain buka, kalian sudah bisa mendaftar duluan. Jadi peluangnya sangat besar untuk masuk ke UGM dengan dual degree. Next Kak Anin. Kemudian kita lihat juga berikutnya yang poin B dan C ya, yaitu yang menyelenggarakan Taiwan Center, berupa Taiwan Center University Preparation. Ini bimbingan persiapan akademis perkuliahan di Taiwan, yang mana seleksinya nanti ada 3 tahapan. Yang pertama seleksi dokumen, yang kedua terkait seleksi interview, dan yang ketiga adalah seleksi pada saat kalian dinilai untuk mengajukan visa pelajar ke Taiwan. Dan di konsepnya adalah 1+4, ya, nanti 1 tahun belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin 1 tahun nanti bisa dilaksanakan langsung setahun full di Taiwan, atau 1 semester di Taiwan Center UGM dan 1 semester di Taiwan. Kemudian kuliah 4 tahun. Yang 4 tahun kuliah itu bisa lihatkan 2 tahun ya kuliah biasa kuliah, atau nanti yang kemudian tahun yang berikutnya ya itu bisa magang. Jadi itu adalah pilihan bagi kalian, dan juga ada program yang jaminan kerja dengan blending daripada AFP dan intens program tadi seperti mahasiswa dual degree UGM. Next Kanin, kita bisa lihat berikutnya yang ini adalah jadi Taiwan Center sendiri sudah membimbing lebih dari 600 siswa untuk kuliah S1 di Taiwan ya. Jadi mulai dari tahun 2017 sampai saat ini. Next Kanin, dan juga kami terus bekerjasama dengan Universitas Mitra dan juga UGM atau UNS untuk menyelenggarakan monitoring program. Jadi bagaimana kita selalu memperbaiki program ini untuk yang lebih baik ke depannya. Next Kanin. Kemudian juga kita sampaikan ya, pendaftaran untuk Taiwan Center University Preparation adalah Rp1.500.000 untuk intake anak-anak yang 2026 nanti. Mungkin kita akan buka mulai 1 Juli. Ya, nanti Juli untuk inden ya, jadi intake 0 yang sangat di Taiwan ya. Ini kemudian keunggulannya apa sih? Jadi Taiwan tadi saya sampaikan adalah world class education, peringkat kedua dunia saat ini. Kemudian nanti juga peluang besarnya beasiswa sampai dengan 100% ya. Kemudian juga nanti ada jaminan bekerja di Taiwan setelah kelulusan. Ini yang poin
poin C. Nanti cek akhir kita berikutnya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, jadi salah satu kampus yang next, yang pertama itu adalah kampus yang ini grup besar ya. Jadi ini dia konglomerat di Taiwan mendirikan kampus ISU University. Ini juga termasuk punya perusahaan di Jakarta dan juga di Sulawesi ya, terutama bidang nikel dan lain-lain. Kemudian grup ini juga di bidang pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai S3. Kemudian di bidang properti dan di bidang wisata ya, tourism, taman bermain. Ini adalah perusahaan yang luar biasa. Dan ISO University dalam program ini membuka ada 6 prodi, yaitu Civil Engineering, Material Science and Engineering, Chemical Engineering, kemudian Information Management, Hospitality Management, kehotelan ya, kemudian Culinary Art and Gastronomy. Jadi di bidang-bidang kuliner itu luar biasa peminatnya juga. Next ke Anin. Kemudian kita lihat berikutnya adalah nih beasiswa parsial yang diberikan oleh ISU University. Jadi intinya si anak-anak kalau di Taiwan itu setelah dia bekerja, setelah tinggal di Taiwan 4 tahun atau 5 tahun, rata-rata sudah mulai belajar mandiri. Ya, jadi beasiswanya yang ISU University itu beasiswa parsial. Next kan. Kemudian yang berikutnya kita lihat yang Changshu University ini membuka 3 prodi, yaitu Electronic Engineering, Mechanical Engineering, dan bidang Industrial Engineering and Management. Next Kanin juga sama, Changshu University ini juga parsial ya beasiswanya, tapi nanti anak-anak dengan part time itu sudah lebih dari cukup untuk menutupi kekurangan dari beasiswa yang dia dapatkan ya. Next Kanin. Kemudian yang kita perhatikan yang berikutnya, yang ini yang luar biasa, ya, luar biasa. Karena ini beasiswanya 100%, cuman syaratnya nanti kalian mendapatkan bimbingan dari Taiwan Center atau FLC UGM, dan kalian ikut seleksi di Taiwan. Nanti kita dampingi semuanya ya. Di programnya nanti adalah 3 tahun di IFB nanti dengan beasiswa. Ya. Kemudian setelah itu, kalian bisa pilih masuk ke program intens. Intens yang tadi jaminan kerja tadi, minimal 2 tahun atau bahkan lebih kalau suka ya. Ini adalah, dan beasiswanya full pada tahun ke-4, tahun ke-5, SPP-nya juga dibayarkan pemerintah. Kemudian yang berikutnya juga dari industri ya, industri juga, kemudian juga dari pihak universitas. Dan ini jaminan kerja ke Anin dengan syarat tertentu. Nah, kita lihat yang Tayah University ini yang dual degree dengan UGM ya. Jadi yang saya sampaikan dual degree dengan UGM. Tayah University menawarkan ada 13 prodi, ini luar biasa semua nih. Prodi bidang teknik biomedis, kemudian teknik elektro, fokus semikonduktor, kemudian juga computer science and information engineering, kemudian bidang mechanical and automation engineering, kemudian juga bidang environmental engineering ya. Kemudian ini juga membuka prodi arsitektur and interior design. Ini kami sudah ajukan sejak 5 tahun yang lalu, baru tahun ini kita disetujui untuk membuka arsitektur ya. Kemudian juga bidang biomedical science, kemudian accounting and information management, bidang keuangan ya. Kemudian ada juga bidang kesehatan, itu nursing. Kemudian occupational therapy dan health management. Ini juga luar biasa peluangnya. Kemudian yang berikutnya, yang College of Tourism and Hospitality, ya, itu terutama bidang tourism, pariwisata dan bagian kuliner ya. Ini juga hal yang luar biasa semua ya. Kita lihat next ke Anin. Dan berikutnya kita lihat bagaimana sih, jadi ini yang IFP, yang beasiswa dari universitas. Jadi yang tahun pertama itu beasiswa 100%, tahun kedua juga beasiswa 100%, asrama tahun pertama dan tahun kedua juga beasiswa 100%, dan kalian mendapatkan pendampingan dari universitas nanti untuk part-time. Next ke Anin. Dan yang jelas yang Tayah University ini dia punya program industrial linkage ya, dengan university. Kalian nanti pada saat kuliah bisa bekerja di 7 perusahaan ini sudah menawarkan yang luar. Tapi intinya part-time itu opsional ya, tidak wajib ya. Opsional ya. Jadi kalian juga boleh ambil, boleh tidak. Atau juga di tempat lain juga boleh. Jadi itu yang luar biasa ya. Next, Anin. Kemudian kita lihat yang ini yang luar biasa ya, karena beasiswanya betul-betul 100%. Kita lihat yang tahun pertama dan tahun kedua itu mendapatkan beasiswa dari universitas, yaitu beasiswa 100% SPP. Nah, kemudian yang tahun ketiga nanti juga kalian perlu berprestasi yang terbaik di kelas ya. 10% itu mendapatkan beasiswa sampai 100% juga. Dan terbaik di kelas 30% nanti mendapatkan beasiswa 50%. Ya.
Tetapi kalau tahun berikutnya kalian pindah ke transfer ya ke program intens ya, maka kalian mendapatkan beasiswa full yaitu SPP-nya dibayarkan pemerintah Taiwan, kemudian dapat uang saku yang tahun keempat itu 5 juta rupiah per bulan, dan ditambah dengan part-time kalau kalian mau 7 juta rupiah per bulan. Kemudian tahun kelima mendapatkan pada saat magang itu 14 juta rupiah per bulan. Jadi kalau rata-rata si anak-anak yang yang bimbingan Taiwan Center ya pada saat dia mendapatkan tahun keempat itu ya bisa 12 juta rupiah per bulan. Tapi kalau tahun kelimanya dia bisa sampai dengan 25 juta rupiah per bulan. Dan ini untuk akomodasi kalian mendapatkan beasiswa 100% untuk tinggal di asrama Taihai University pada tahun pertama dan tahun kedua. Nah, setelah lulus, langsung kalian dijamin memberikan jaminan kerja, yaitu bekerja di perusahaan dengan gaji lebih dari 30 juta rupiah yang saya tanya ke anak-anak, sampai 50 juta rupiah juga, ada 70 juta rupiah juga ya, setelah beberapa waktu, yang mana ini adalah kalian wajib untuk bekerja minimal 2 tahun. Jadi terkait asrama ya, mungkin Kak Anin bisa lihatkan sebentar Kak Anin, bagaimana asrama Taihai University yang ditawarkan beasiswa ini 100% ke anak-anak kita. Silahkan ditayangkan sebentar ke Anin video asrama di Taihai University biar kalian tahu. Jadi kampusnya besar ya, nih Taihai University ini. Dia ada 5 gedung asrama, jadi besar banget ini. Fasilitasnya luar biasa. Di tiap gedung rata-rata ada musolanya juga. Ya. Dan ini biaya hidupnya juga relatif sangat hemat ya di daerah Changhua, Taiwan Tengah ini. Dan ada juga dapur halal juga ada ini untuk siswa semua. Ya. Dapurnya cukup besar juga ya untuk siswa, jadi bisa dimanfaatkan. Ya, terutama ada kita pengen hemat juga ya dan pengen sendiri. Mungkin kita lihat selesai Pak Anin, nggak apa-apa kita lihat yang presentasi berikutnya. Jadi apa sih yang teman-teman bisa dapatkan tadi? Saya ulangi lagi. Jadi kalau kalian nanti yang pilih bimbingan tipe C ya, itu kalian mendapatkan bimbingan persiapan S1 dengan beasiswa 100%, yang mana nanti seleksinya dilaksanakan di Taiwan ya. Nanti berapa biaya yang dibutuhkan nanti saya akan sampaikan. Yang tadi yang saya katakan yang tahun pertama dan tahun kedua kalian mendapatkan beasiswa 100% dari universitas. Kemudian tahun ketiga ya kalian mendapatkan beasiswa prestasi ya sampai dengan 100% juga ya kalian prestasi, dan ini tetap kalian dapat part-time juga ya dari mulai tahun pertama setelah 5 bulan kira-kira. Nah, bagaimana tahun berikutnya? Tahun keempat dan tahun kelima dengan syarat tertentu yaitu bahasa Mandarin tipe B1, dan mestinya itu udah bisa, itu pasti udah bisa itu karena kalian nanti bimbing juga di UGM ya. Kemudian juga nanti uang saku tahun keempat kalian dapat 5 juta rupiah per bulan dari perusahaan, kemudian juga mendapatkan walaupun belum bekerja ya, ini masih kuliah ya. Kemudian tahun kelima kalian magang di perusahaan itu dengan gaji 14 juta rupiah per bulan. Jadi kalau gambaran saya tadi, kalau anak-anak itu, kalau magang itu rata-rata dapat sekitar 25 juta rupiah per bulan. Sekitar itu. Kemudian biaya akomodasi tadi kalian mendapatkan asrama beasiswa 100% untuk tahun pertama dan beasiswa 100% asrama untuk tahun kedua. Nah, setelah lulus kalian wajib bekerja 2 tahun minimal dengan gaji 30 juta rupiah per bulan. Jadi kalau terimanya take home bisa sampai dengan 50 juta rupiah per bulan atau 70 juta rupiah per bulan, tergantung dari indahnya. Nah, sekarang kemudian kita juga bisa lihat perhatikan, ya ini estimasi kalau kalian kuliah di Taiwan langsung. Jadi tadi kuliah ke Taiwan ada 2 cara ya. Bisa lewat UGM dulu 3 tahun di UGM. Ya, kita bimbing juga nanti dalam Indekmo ya, dengan mengikuti tim workshop program, atau kalian langsung ke Taiwan. Ini yang challenge yang luar biasa. Kamu lihat di sini ya. Jadi estimasi biaya ya, kalau SPP gratis, asrama gratis
Kalian tinggal hanya masalah biaya hidup dan seperti asuransi ya dan lain semuanya. Di sini kalian bisa lihat setelah 4 bulan kalian di Taiwan, kalian sudah mendapatkan working permit, kalian bisa berlatih mandiri. Jadi nggak perlu lagi uang dari orang tua biasanya. Jadi kalau saya bilang tadi, kalau biaya makan kan sekitar 2 juta sampai dengan 3 juta rupiah per bulan itu tercover oleh bekerja part time ini. Ya, kita lihat berikutnya yang semester kedua Kak Anin. Jadi semester kedua kalian sudah balik modal dari biaya kalian keluarkan untuk ke Taiwan. Nah, next tahun ketiga, semester kedua berikutnya. Jadi intinya ini kalian harus memanajemen waktu dan uang kalian. Jadi tadi siswa kita mengatakan memang surga cuan ya. Jadi Taiwan itu memang untuk mahasiswa itu yang termasuk penghargaan paling tinggi ya mendapatkan. Oke. Hingga boleh dikatakan pendidikan di Taiwan itu adalah investasi pendidikan terbaik di dunia. Jadi saya sudah comparekan dengan negara manapun, Taiwan itu luar biasa. Karena ini semuanya mendapatkan. Next kan ya. Kita lihat berikutnya ya. Jadi kalau beasiswa yang lain kan mungkin hanya sedikit yang terima, tapi ini kita berikan selama ini pengalaman kami dari 700 hampir 700 siswa itu 100% semua diterima dengan terfasilitasi beasiswa. Nah, kemudian biaya program berapa sih? Ini pilihan kalian yang mungkin yang tertarik untuk masuk bimbingan kami untuk jalur kemitraan Intek 0 dual degree FMIPA UGM ya. Ini tadi yang saya sampaikan adalah program kalian 14 hari di Taiwan untuk mengikuti workshop dari Universitas Mitra. Sehingga dengan piagam itu, di piagam itu yang ditandatangani oleh pimpinan UGM dan juga pimpinan Universitas Taiwan, kalian bisa mendapatkan hak untuk masuk ya, ke Intek 0 dual degree UGM. Jadi Intek 0 itu sebelum yang lain buka, nanti kita akan urus ya dari pihak dekanat, dari pihak nanti kalian bisa daftar. Jadi ini kalian adalah workshop di Taiwan, diselenggarakan oleh Universitas Mitra UGM di Taiwan. Kemudian yang berikutnya yang paket B tadi, kalian dengan mendapatkan bimbingan dari Taiwan Center, ya kalian mendapatkan benefitnya, yaitu diterima di kampus Mitra Taiwan, yaitu Chengsu University atau ISO University, yang menyediakan beasiswa parsial plus kalian bisa part-time di kampus tersebut. Kemudian yang paket C, ini yang luar biasa ya, karena ini kalian bisa kuliah di World Class Education, mendapatkan beasiswa dan juga jaminan kerja. Jadi biaya total termasuk ya nanti untuk seleksi di Taiwan, termasuk ya untuk keberangkatan ke Taiwan ya pada saat di tengah-tengah bimbingan itu nanti seleksinya di Taiwan ya untuk mendapatkan beasiswa 100% ya dan plus jaminan kerja itu biayanya adalah 38.900.000 rupiah. Ya, mungkin itu next kan? Cukup tampaknya sebelumnya kan? Kita ulangi lagi. Jadi ini yang Bapak Ibu, insya Allah kita mulai buka nanti bulan Juli ya. Bulan Juli sudah harus buka nanti. Ya. Dan juga adik-adik yang kelas 10 juga bisa inden, daftar ya inden ya untuk ikut program yang nanti menunggu sampai kalian kelas 3 SMA ya kalian bisa ambil di UGM dual degree itu. Nah, demikian juga kalian bisa mendapatkan TCUB bimbingan baik yang beasiswa parsial atau beasiswa 100% yang kalian nanti seleksinya dilaksanakan di Taiwan, yaitu dengan biaya 38.900.000 rupiah. Mungkin itu Kak Sari dan juga Pak Munas, silahkan kalau teman-teman yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif ya. Mungkin Bapak Ibu, Ayah Bunda, adik-adik semuanya kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan bisa feature raise hand ataupun juga menuliskan di kolom chat gitu ya. Oke, Pak Arif silakan kalau yang mau bertanya silakan pakai feature raise hand boleh atau menggunakan kolom chat. Itu tadi yang mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Arif yang tadi yang biaya untuk pembimbingan yang saat TCUP yang full beasiswa yang paket C tadi ya Pak ya, yang 38.900 itu biayanya buat apa saja gitu ya. Lalu apakah itu jaminan nanti akan mendapatkan yang bedanya itu jaminan dapat partial atau full scholarship atau seperti apa Pak Arif? Kak Alin bisa dilihatkan yang terakhir, halaman terakhir Kak Alin. Jadi untuk
Taiwan Center University Preparation, ya, kita kan ada 2 paket program ya. Mm-mm. Yang paket program yang B tadi, ya kita lihat yang B, ini seleksinya di UGM, sehingga anak-anak tidak Mm-mm. perlu ke Taiwan, ya. Oke. Jadi itu biaya bimbingannya 29.600.000. Ini untuk mulai dari seleksi, ya, seleksi dari awal dokumen, ya, dokumen-dokumen, kemudian juga seleksi interview, ya, kemudian juga nanti sampai anak-anak diterima, ya, kemudian juga, sorry, maaf ya. Kemudian ini yang parsial ya Pak. Karena kan ini seleksinya nanti di UGM semua, bimbingannya juga di UGM. Jadi nanti kalian yang untuk program fall juga mendapatkan pembelajaran matrikulasi di Taiwan Center UGM. Kemudian juga termasuk nanti kalau kalian ambil spring, karena kan fall itu kuliahnya di Taiwan September, ya, atau spring itu Septembernya di Taiwan Center UGM 1 semester matrikulasi, ya. Ini termasuk biayanya di situ 29.600.000 rupiah. Jadi termasuk biaya yang atau nanti kalian yang 100% beasiswa 100% yang tadi, bahkan jaminan kerja juga tadi, ya, itu adalah 38.900.000 rupiah. Itu all in termasuk nanti pas seleksi di Taiwan, ya, nanti termasuk tiket di Taiwan yang pas seleksi, ya, pada saat proses seleksi, termasuk juga tempat tinggal, itu kurang lebih sekitar 14 hari di Taiwan, ya. Nanti seleksi kalian nanti bisa lihat, oh kampusnya seperti apa, kemudian prodinya apa, nanti termasuk kalian nanti kalau bekerja di perusahaan yang mana itu nanti kalian akan bisa lihat apa lebih jelas, ya. Itu semuanya itu 38.900.000 rupiah, itu biasanya 100%, ya. Nanti bahkan nanti yang kalau kalian pada saat itu kalian bisa transfer ke program intens, kalian termasuk mendapatkan jaminan kerja jadi ekspatriat di Taiwan. Jadi ini program yang pertama dan betul-betul luar biasa, ya. Ini dari tahun 2022, ya, kita ambilkan program yang 100% ini, ya. Ini kami sudah membimbing lebih dari 600 siswa yang kalian bisa pilih apakah ambil yang beasiswa yang parsial, yang nanti kekurangannya kalian dapatkan dari part-time, atau kalian mendapatkan beasiswa 100%, yang ini seleksinya di Taiwan, dan biaya 38.900.000 rupiah ini juga termasuk biaya di Taiwan. Oke. Untuk universitas apakah ditentukan oleh komunitas, dan kalau universitas saya baca dulu, untuk pilihan universitasnya apakah ditentukan, dan kalau untuk universitas apakah mayoritas swasta atau. Jadi begini teman-teman, untuk international student baik negeri atau swasta itu sama saja, dan yang di sini yang terpenting adalah program ini mendapatkan pendanaan dari pemerintah Taiwan. Apakah pembiayaan, jadi yang saya sampaikan tadi, yang program ini adalah mendapatkan pendanaan dari pemerintah Taiwan, termasuk juga yang dual degree UGM dari Taiwan, pemerintah Taiwan, dari industri, dan dari universitas sendiri. Ya, cuman kalau yang untuk paket C itu khusus untuk mitra universitas yang ada MOU dengan UGM, ya, yang ada MOU dengan UGM, ya, sehingga kalian itu mendapatkan beasiswa 100%. Yang tadi saya sampaikan, dari tahun pertama dapat 100%, tahun kedua 100%, tahun ketiga nanti prestasi, ya. Kalau kalian jadi termasuk 100% dapat 100%, tapi rata-rata sih anak-anak dari estimasi tadi, rata-rata anak-anak, ya, karena udah dapat beasiswa 100% dari mulai tahun pertama, dengan part-time itu sudah sangat aman. Jadi part-time itu didapatkan setelah anak-anak dapat izin bekerja sebagai siswa. Itu kurang lebih perlu 5 bulan. Jadi paling hanya orang tua itu menyiapkan dana di Taiwan untuk biaya hidup sekitar 2 juta sampai 3 juta rupiah per bulan tadi, sampai dengan 5 bulanan. Karena setelah itu biasanya anak-anak sudah lebih dari cukup untuk untuk biayanya. Seperti itu, teman-teman, ya. Kemudian terkait swasta atau negeri itu sama saja di Taiwan kalau untuk international program, karena ini kan apalagi universitas ini kan sudah punya sertifikasi internasional AATSB dan sudah dual degree dengan UGM, ya. Jadi termasuk yang Taihai University ini ada dual degree dengan ada 8 prodi di UGM, ya, dengan Taihai University. Jadi ini kualitasnya sudah luar biasa bagus. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Ya, Ada yang nyicil, boleh enggak? Ada yang tadi yang pertanyaan juga ada yang ya ada nyicil tadi, enggak, Bu? ya itu Boleh enggak apa-apa? nyicil. Boleh, enggak Maksudnya apa-apa? gini, Boleh. Mas Arief, itu kan yang nanya kebetulan sepertinya putranya beliau masih kelas 10 gitu. Maksudnya mungkin nyicil dari Enggak sekarang apa-apa. kali ya. Enggak Jadi apa-apa. Boleh, boleh. Enggak apa-apa.
Bisa, Boleh ya? bisa inden, bisa. Karena kami dapat proyek ini beasiswa 100% sampai dengan 2030 dan akan diperpanjang. Jadi Oh, anak-anak oke. yang sekarang mungkin biayanya biar ringan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti saya akan tanyakan jadi Mhm. dari kelas boleh enggak apa-apa. Kemudian Kalau bisa cicil ke saya, oh salah ya. ya, ya enggak apa-apa dari 10, dari kelas 10 enggak apa-apa. Enggak apa-apa nanti saya akan tanyakan ke tim ya yang ngurus keuangan seperti apa. Tapi yang saya pikir ini justru malah harus nyicil dari kelas 10 karena apa? Karena ini peminatnya luar biasa banyak sekali. Jadi kita ada program langsung habis gitu loh. Jadi kalau perlu dari kelas 10 sudah mulai. Bahkan yang untuk dual degree UGM itu mulai dari SMP, Pak. Dari SMP. Hmm, Jadi UGM yang dual degree UGM, padahal UGM nanti masih bayar kan? 25 juta per semester kan? Itu ya, sekarang inden dari kelas SMP, Pak. Maka saya harapkan nanti yang justru yang Taiwan juga nanti dari anak SMP, SMA bisa inden juga bisa nanti. Ya saya akan hmm, usulkan ke Taiwan. Karena kita insya Allah sampai dengan 2030 ya kita mendapatkan kuotanya ini yang beasiswa 100% itu. Ini menarik sekali oke. kalau Anda inden. Kalau Kemudian yang kuota beasiswa 100% ini, Pak Arif, apakah garansi mereka seleksi di Taiwan pasti diterima di beasiswa 100% itu? kami sudah berpengalaman membimbing 600 lebih siswa dan itu semuanya 100% diterima, ya 100% Oke. diterima dan semua terfasilitasi beasiswa. Kenapa? Karena dananya sudah ada nih Pak Munas. Jadi dana yang Hmm, dari 2,6 triliun LPDP Taiwan tadi sudah ada oke. gitu loh. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengajukan karena ini dananya sudah tersedia dan kami termasuk mendapatkan kuota itu gitu loh. Seperti itu Pak. Jadi kalau Oke. andekan luar biasa tadi kalau andekan ini usulan yang luar biasa saya akan sampaikan jadi yang inden karena kan UGM juga inden ya. Jadi nanti mungkin dari kelas 10 bahkan kita bisa inden ya. Hmm, Jadi pembiayaannya nanti sebelum. Jadi nanti ada timeline-nya ya Bapak ya. Karena tadi betul. kita memberikan eh, jaminan 100% tadi ya. Jadi dan bukan apa. Jadi anak-anak juga harus sama-sama gitu loh. Karena nanti ada tes seleksinya kan, dokumennya harus dilengkapi. Kemudian juga interview juga anak-anak juga harus nanti juga Mandarin nanti waktu di UGM juga kalian belajar Mandarin karena ada syarat kan A2 itu kan. Ya, Hmm, A2 atau jadi dan kebetulan FLC, FMIPA UGM itu sementara ini satu-satunya universitas di Indonesia yang mendapatkan lisensi authorized license untuk menyelenggarakan tes TOCFL dari Kementerian Pendidikan Taiwan. Pak Mas Arif ini ada Kemudian pertanyaan nih. Bapak yang dimaksud biaya bimbingan ini untuk keperluan bimbel berapa bulan? Yang paket C itu maksudnya, Mas Arif. ya, ya. Kemudian diberikan materi ujian masuk univnya dan anak-anak diberikan bimbelnya secara offline atau online. Nah, Jadi begini, tergantung pilihan dari anak-anak apakah nanti mengambil yang fall perkuliahan September atau yang untuk spring perkuliahan Februari, ya kan? mm-mm. Kalau yang mengambil fall berarti belajar Mandarin setahun di Taiwan. Sebelumnya juga Oke. kita bekali di Taiwan Center UGM. Hmm, Ya, ini karena kalau bahasa kan paling bagus ya tetap offline ya. Apalagi Jogja kan biaya hidup juga tidak mahal kan. mm-mm. Kemudian kalau ambilnya spring itu berarti dia Septembernya di Taiwan Center UGM. Kemudian nanti seleksinya di Taiwan. Jadi 38.900.000 ini termasuk termasuk biaya tiket ke Taiwan untuk seleksi itu Pak, anak-anak ya. Oke. Termasuk juga penginapan di sana, termasuk makan di sana selama 14 hari kurang lebih 14 hari kurang lebih karena itu kan seleksinya bertahap nanti ya. Dan juga kalian Mm-mm. nanti kan akan juga mengunjungi kan kalian udah bebas ya di sana nanti akan bertanya prodi ini seperti apa, prospeknya apa seperti itu atau bahkan juga lihat kurikulumnya, lihat semuanya labnya seperti apa, cari makan yang enak di mana. Jadi pada saat kalian datang ke Taiwan itu sudah betul-betul sudah apa namanya sudah beradaptasi dengan baik gitu. Jadi ini penting banget di situ. Karena kan masa-masa yang paling berat kan bulan pertama, bulan kedua ya. Kalau kalian sudah datang sebelum diterima, sebelum pas seleksi ya, setengah bulan di sana kan kalian sudah bisa mengatasi nanti seperti itu. Ya. Jadi yang Ini berarti 38 maksudnya mereka bayar 38 juta untuk persiapan berapa lama tuh Mas di Taiwannya atau di 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 Taiwan UGM dulu? nanti di UGM dulu terus kemudian ke Taiwan 2 minggu terus balik ke UGM lagi sampai Mm-mm. diterima nanti langsung berangkat ke Taiwan kalau yang September kalau yang Februari nanti di UGM dulu selama 1 semester di antara 1 semester Mm-mm. itu berangkat ke Taiwan 2 minggu di sana jadi Oke. 38.900.000 ini termasuk seleksi di Taiwan ya Seleksi di Taiwan ya. Jadi ya 2 minggu. sebelum ke Taiwannya berapa lama di UGM ya kalau mau masuk September ini? Nanti kalau yang masuk September berarti
kan anak-anak kan kita lihat anak-anak kan sekolah sampai dengan Mei Juni ya. Biasanya sih Juni. Nanti Ya, tapi nanti ke Taiwannya nanti sekitar Juli ya. Juli. Ya Juni, jadi Juni di UGM, Juli di Taiwan, kemudian Agustus di UGM lagi sampai dengan keberangkatan September. Ya seperti itu. Oke. Kemudian kalau yang periode Februari, Septembernya di UGM, ya, kemudian Oktober atau November ke Taiwan 2 minggu seleksi, kemudian balik lagi ke UGM untuk apa namanya pendalaman materi matrikulasi. Karena apa? Karena satu semester di UGM itu diakui juga seperti satu semester di Taiwan gitu. Jadi makanya walaupun berangkatnya September ke Taiwan atau berangkatnya Februari ke Taiwan itu sama, satu kelas lagi nanti sampai Taiwan. Oh, Makanya oke. satu semester di UGM itu termasuk bagian dari 38.900.000 ya. Jadi 38.900.000 termasuk kegiatan di UGM ya. Tapi kalau di UGM nanti apa biaya hidup anak-anak sendiri ya. Anak sendiri seperti Hmm. kan kos-kosan apa kan murah di UGM ya di Jogja ya. Jadi, Kemudian oke, jadi biaya kalau di hidup Taiwan kita sendiri ya. ya, tetapi Hmm. kalau di Taiwan itu semuanya sudah all in. Jadi di Taiwan itu termasuk apa namanya penginapan, termasuk tiket ya, termasuk visanya itu, termasuk yang hidup selama 2 mingguan kurang lebih di Taiwan itu. Karena itu kalau sudah termasuk mahasiswa dari Taiwan kan itu mendapat subsidi besar dari universitas Pak Hmm. Munas ini. Jadi di Taiwan itu waktu ke Taiwan 2 minggu itu termasuk difasilitasi oleh Universitas Taiwan itu. Ya seperti itu. Oke, baik. Mas Erwin ada pertanyaan nih. Kalau misalnya sekarang udah kelas 11 dan dari keluarga yang kurang mampu, Ya, apakah oke. ada Ya, arahan saran. Oke, ya. atau ada jalan nggak gitu? Kami itu kebetulan pengalaman ya, tahun 2018 itu ada 3 anak yatim piatu ya. Memang selama ini sih kami yang mengatakan ini program yang luar biasa, tetapi kami tidak bisa memaksa apapun. Kebetulan dia termasuk ya ternyata banyak yang membantu ya. Kalau yang setahu saya yang dekat rumah saya itu ada Pak D-nya yang membiayai itu yatim piatu itu. Cuma nanti untuk visanya kan memang harus ada keterangan jelas, ada akta kematian karena kan nanti visa itu ada seleksi sendiri Pak Munas. Sehingga nanti visa Hmm. untuk ke Taiwan itu kan perlu menunjukkan rekening 6 bulan. Jadi kalau adik kan berangkat September, berarti orang tua itu menyiapkan rekening koran ya, mutasi bulanan itu ya minimal harus di atas 2.800 US dollar atau di atas 50 juta selama 6 bulan. Jadi kalau yang ambil September berarti mulai dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan September itu saldo rata-rata per bulannya di atas 50 juta rupiah. Ya. Karena apa? Karena ini kan untuk memberikan jaminan bahwasanya anak walaupun mendapatkan beasiswa ya, tapi kalau ada apa-apa tidak akan mungkin terlantar gitu. Nah, sehingga kalau andekan anak-anak yang mungkin rekeningnya kok belum siap, tidak apa-apa, ambil aja yang spring. Nanti yang September di UGM, di Taiwan Center UGM, sehingga orang tua akan menyiapkan mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, baru Februari yang keberangkatan ke Taiwan. Dan nanti satu kelas lagi yang berangkat September. Jadi baik yang berangkat September atau Februari itu satu kelas, satu angkatan. Seperti itu Pak Berarti Munas. ya Bisa mungkin dipahami? ada dua ya. Satu mungkin disiapkan buat yang bimbingan, satu lagi disiapkan buat visa berarti ya, jaminan visa ya, Mas Arif ya. Ya, betul, jaminan visa. Jaminan visa itu kan uang yang di rekening Hmm. Bapak Ibu kan, bukan keluar kan. Sehingga nanti Iya. kalau udah visanya udah terbit ya bisa dipakai lagi. Itu seperti itu. Hmm. Jadi juga ada Oke, juga yang kalau ya seperti silahkan. untuk program IUP UGM itu di Oke. apa saja Pak yang double degree? Oh, sebentar ada pertanyaan untuk kira-kira untuk 2 tahun ke depan berapa kenaikan biaya karena anak saya baru kelas 10. Kalau Anda kan sekarang langsung daftar, langsung bayar nggak ada kenaikan, Bu. Ya, paling banter kenaikan itu tergantung kurs dolar aja sih. Kurs dolar ya. Ya kita berdoa moga-moga, tapi kurs dolar selama ini insya Allah aman lah ya. Ya kan. Jadi kalau yang kelas 10 saya harapkan bisa daftar sekarang nanti. Itu nanti apa namanya tidak insya Allah saya akan bilang ke bagian keuangan nanti seperti apa. Nanti karena ini menarik juga ternyata dari anak kelas 10 ya. Nanti biar anak lebih siap, ya anak lebih siap. Dan nanti FLC dari UGM Foreign Language Center nanti insya Allah mulai April ini sudah mulai beroperasi nanti bagaimana kita akan berikan bimbingan lebih dini juga kepada anak-anak ya. Seperti itu. Silakan Pak Manas, tadi apa mau dibahas kita? Ya, yang UGM ya, yang UGM sendiri ya. Yang IUP UGM, UGM-nya perlu ya, apa saja nih yang ada ya, double degree? ya. Yang saat ini yang sudah ada dual degree itu yang computer science itu dengan finance, mathematics industry dengan finance di Tayah University, kemudian
statistik juga dengan finance, kemudian aktuaria sains juga dengan finance, kemudian yang untuk bidang fisika industri ini itu dengan semikonduktor bersama dengan elektronika dan instrumentasi, elektronik departemen. Ya, kebetulan saya diminta menjadi direktur sementara ya di fisika industri, makanya saya tampilkan yang fisika industri UGM. Jadi nanti Oke. yang sebenarnya yang apa namanya, cuman termasuk juga nanti yang inteknol itu yang saya saat ini yang bisa itu adalah untuk fisika industri dan elektronik insya Allah tahun depan. Jadi kalian juga Oh, bisa. Ya. kalau tadi sorry Pak Arif, jadi kalau misalnya aktuaria dan finance itu artinya S1-nya aktuaria, IUP-nya, tapi dari Double degree, Taiwannya Taiwan Finance. Ya, finance degree-nya. ya, betul, Finance. Dan nanti kerjanya ada bank, ada di bagian investasi dan lain semuanya. Ya, seperti itu. Oke. Baik, menarik ya. Ya. Jadi benar-benar combo ya, ijazahnya dua ya, satu ijazah aktuaria dari UGM. Ya, UGM dan selalu ijazah dari Taiwan. Oke. Kemudian untuk perkuliahan full di Taiwan itu berapa lama Pak Arif? Dan Yang kuliahnya yang pakai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin? untuk yang dual degree ya. Untuk dual degree yang kuliah setahun di Taiwan, yang setahun lagi magang di perusahaan internship ya. Kuliahnya dalam bahasa Inggris, Oke, Ya, jadi dalam 3 bahasa tahun Inggris. di UGM, setahun di Taiwan, setahun magang, Ya, berarti 5 tahun ya. betul. 5 Kalau tahun dan yang setelah itu program bekerja yang 2 tahun. langsung ke Taiwan dari tahun 0 berarti 5 tahun ini ya, setahun untuk Ya, IFV. Ya, Oke. setahun EFW, setahun Mandarin, 4 tahun perkuliahan. Jadi intinya setahun Mandarin bisa ditempuh di 1 semester di UGM atau 1 semester di Taiwan, atau Oke. setahun full di Taiwan, tergantung keberangkatannya. Kemudian yang berikutnya nanti 3 tahun kuliah dan setahun magang. Oh, Ya. oke. 3 tahun magang ya. Ya, betul. Oke. Jadi ini di tahun pertama pun yang di IFV pun udah dapat beasiswa IFV yang full 100% ya berarti ya? Ya. Oke. Ya. Dari pertama udah dapat 100% yang ya ini. Itu yang Oke. seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arif. Yang full 5 tahun di Taiwan kuliahnya pakai bahasa Mandarin berarti ya atau English? Iya, kelebihannya ini Mandarin karena apa? Anak-anak yang bisa Mandarin gajinya jauh lebih tinggi daripada yang anak UGM itu nanti. Ya, jadi nggak ada masalah Bapak Ibu. Kuliah itu kan semuanya kan literatur pakai Inggris. Justru anak-anak ini saya minta paksa untuk Mandarin karena apa? Kalau bisa Mandarin dan itu otomatis bisa bahasa Inggris. Jadi anak-anak kami yang ke Taiwan, yang full di Taiwan itu, dia mesti kelebihannya adalah dia bisa Mandarin dan bahasa Inggris. Beberapa kali anak dari tahun 2022 ya, 2022 itu pas seleksi, ada kan yang program yang dari UGM dan UNS ya, ke Taiwan ya, yang RTI itu. Jadi 3 tahun di UGM atau di UNS, kemudian yang 2 tahun di Taiwan ya. Kemudian sama anak-anak kami yang di Taiwan, saat seleksi, kalau kepintaran akademis, mungkin lah ya, masih pintar UGM, kan UGM itu kan pilihan yang terbaik ya. Tapi pada saat diterima di perusahaan yang jadi manajer itu anak kami yang dari SMA ke Taiwan. Karena dia apa? Mandarinnya bagus gitu loh. Jadi manajernya yang dari UGM yang kuliah ke Taiwan itu malah cuma asisten manajer gitu loh. Jadi yang full 5 tahun di Taiwan itu ya kita harapkan malah gunakan bahasa Mandarin. Walaupun saya katakan hampir 80% dosen di Taiwan itu lulusan Amerika, Ibu. Ya. 80% lebih lulusan Amerika. Tetapi Mandarin itu adalah keunggulan. Ya, jadi bukan ketakutan tapi keunggulan. Dan anak-anak itu oke, tidak ada masalah, no problem. Bahkan sekarang di Arab Saudi itu Mandarin jadi bahasa wajib loh di seluruh jenjang pendidikan. Jadi makanya itu Mandarin itu yang paling penting malah di sini, nanti kadang-kadang malah Mandarin. Oke. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Prodi nursing. Nah, ini Ya, nanya nursing. nih. Wah, Nursing luar di biasa. Pak. Wah, luar biasa. Taiwan itu kalau kalian dapat ijazah Taiwan akan diakui di 23 negara ya, profesi Anda. Apalagi nursing di Taiwan luar biasa itu. Dan termasuk profesi yang sangat menjanjikan. Ya. Dan Kalian bisa gajinya dilihatkan, tinggi ya jadi perawat. Iya, gaji tinggi. Perawat dengan dokter di Taiwan atau China itu bisa jadi lebih tinggi nursing ya, lebih tinggi perawat loh. Oh gitu. Ya, per jamnya. Kak Anin bisa dilihatkan yang prodi Tayah, Kak Anin. Jadi prodi-prodi yang di Tayah University yang beasiswa 100% ini prodi-prodi yang betul-betul prospektif ke depan. Prodinya Kak Anin, jadi lihat, ya kan? Jadi prodi kita lihat yang pertama biomedical engineering, kita lihat. Ini saat ini ya di China ya, mungkin
sebentar lagi. Kita ada namanya hospital rumah sakit virtual, Pak. Ini sekarang dikembangkan. Oke. Jadi dokter akan menjadi tergantikan oleh AI, ya. Jadi itu biomedical engineering. Electrical engineering fokusnya ke semikonduktor. Kemudian computer science itu adalah termasuk profesi yang tidak tergantikan oleh AI. Ya, jadi profesi masa depan ini computer science and information engineering. Kemudian mechanical and automation engineering itu lebih fokus ke seperti robot atau equipment ya. Itu juga prospek luar biasa ya. Jadi kemudian juga environmental engineering itu juga prodi yang prospek ke depan ya. Kemudian juga arsitektur and interior design contohnya. Kalau arsitektur itu mungkin kebanyakan sih beberapa siswa kami itu dia kerja di Jepang karena kan dia kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Jepang itu ya. Tapi Taiwan juga Jepang itu oke. Kemudian biomedical science itu wah itu ilmu masa depan itu yang nggak tergantikan oleh AI itu ya kan ya. Kemudian accounting and information management itu keuangan tapi fintech, lebih fokusnya ke fintech. Itu juga masa depan cerah. Nursing juga luar biasa. Occupational therapy itu ini kebutuhan yang luar biasa di Indonesia. Saat ini occupational therapy berada di UI ya. Berada di UI, Pak. Jadi juga bisa praktek ya, bisa praktek. Seperti dokter, kalau di Jogja itu occupational therapy itu dokter spesialis ya, dokter spesialis keolahragaan yang berapa yang praktek itu. Kemudian sport and health management itu juga prospek yang luar biasa ke depan. Termasuk tourism and leisure, termasuk juga kuliner atau baking and beverage modulation. Jadi 13 prodi yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah Taiwan ini adalah prodi-prodi yang betul-betul prospektif. Ya. Seperti itu mungkin. Ya. Oke, teman-teman ada lagi? Oke, baik. Pak Arif, ada batasan nggak? Batasan usia nggak nih buat apply ya? Betul. Batasan usia satu. Yang kedua, Batasan nilai usia. gimana nih? Kalau nilainya pas-pasan gitu. Oke. Memang batasan nilai itu begini. Jadi kewajaran ya, 24 tahun. Karena apa? Asumsi. Kalau andaikan lebih dari itu harus membuat alasan atau membuat keterangan. Jadi begini, contohnya. Anak-anak lulusan SMA itu kan asumsinya kan umur berapa? 18 tahun ya. Jadi 18 tahun ya? Ya, kira 18 tahun kan. Makanya normalnya sih 22, tapi ternyata juga bisa 24 ya. Maksimal 24 tahun. Ya. Jadi kalau lebih dari karena apa? Program ini yang paling kami diminta harus hati-hati, jangan sampai ada TKI masuk. Karena apa? Ini gajinya gaji ekspatriat. Kalau TKI masuk, untuk masuk TKI contohnya saya sampaikan. TKI, izin kerja TKI itu harganya 80 juta. 80 juta. Gajinya di bawah standar. Itu rebutan. Nah, anak siswa ini, mahasiswa, izin kerja mahasiswa itu hanya Rp50.000 per semester. Dan gajinya itu 3 kali lipat dari TKI, bayangkan. Karena standarnya sama seperti orang Taiwan. Makanya ini usia juga menjadi pertimbangan gitu loh. Jadi kalau sudah umurnya 24 tahun akan ditanya, kamu setelah SMA ngapain saja gitu loh. Itu pengalaman kami seperti itu. Jadi yang jelas memang harus ditekankan bahwasanya ini adalah mendidik tenaga ahli ya. Tenaga ahli bukan tenaga kerja tapi tenaga ahli ekspatriat. Karena Taiwan kalau nilai gimana Mas Arief? Atau misalnya ini betul. nggak di bidangnya, misalnya pas SMA-nya mungkin IPS atau IPS, agama, gitu ya. Tidak ada masalah. Kami bisa, makanya perlunya bimbingan di situ. Dan itu kan kita poin yang terbesar diantaranya kan di bimbingan itu. Jadi ada 3 seleksi nanti saya sampaikan pas bimbingan. Karena apa? Kami sudah membuktikan ada 12 anak IPS. Yang pertama, angkatan pertama, 6 anak IPS lulus dari teknik mesin. Yang 2 sekarang jadi insinyur ahli pesawat terbang di Taiwan. Kemudian angkatan yang ketiga, ada 12 anak IPS masuk teknik elektro. 12-nya semua saat ini kerja di perusahaan semikonduktor Taiwan itu. Jadi tidak ada masalah. Kami nanti akan selalu komunikasi dengan panitia. Jadi mana yang nilai yang mungkin perlu ditingkatkan, ya itu masing-masing seperti itu. Jadi selama kalau ini nilainya sendiri gimana Pak Arif? Nilainya mungkin cuma 70 gitu, nilainya sampai 80 gitu. Ya, oke. Nanti kita akan begini kan dokumen itu kan ada banyak gitu ya. Ada termasuk study plan, kemudian ada research plan, ada juga nanti motivation letter. Jadi nanti kita akan apa? Dan terutama juga yang paling penting itu yang paling nilai tinggi adalah yang waktu kalian anak-anak nanti di Taiwan Center UGM. Ya. Jadi seperti itu tuh poinnya sangat tinggi. Nah, bagaimana peminat keagamaan atau madrasah? Jadi kami sudah punya bukti ya, angkatan tahun 2022 itu yang di MAN 1 Yogyakarta jurusan agama
dia daftar di Al-Azhar nggak keterima, kita ambil sekarang kuliah di teknik industri di Taiwan. Tidak ada masalah. Sampai saat ini tidak ada masalah. 2022 sekarang udah 3 tahun kan, tidak ada masalah sama sekali. Dan dia juga tetap mendapatkan beasiswa. Oke. Jadi tidak ada masalah justru, dan kami mayoritas memang yang angkatan pertama, mulai angkatan ketiga ya, 3, 4, 5 sampai sekarang memang boleh dikatakan hampir separuh dari pesantren Ibu. Jadi justru ini adalah kesempatan kita ya, kesempatan kita untuk ambil gitu, ambil peran itu. Beberapa juga hafid, ada yang hafid juga beberapa hafid. Termasuk juga yang di perusahaan semikonduktor juga ada beberapa yang hafid. Ya. Kalau di sananya Pak Arif nyari masjid, makanan halal, susah nggak? Taiwan sampai saat ini 2 tahun berturut-turut adalah negara non-Noki paling ramah Muslim. Saat ini di Taiwan ada 11 lembaga sertifikasi halal. Taiwan itu satu-satunya negara di luar Indonesia yang punya kantor PCIM Muhammadiyah lebih dari 1. Yaitu ada 2 kantor PCIM Muhammadiyah di Taiwan. Itu sama seperti Indonesia di Jogja dan Jakarta. Di negara manapun, di Malaysia bahkan hanya 1. Taiwan punya 2. Taiwan itu punya 11 kantor PCI-NU. Ya. Dan sekarang banyak juga masjid-masjid yang didirikan oleh terutama yang anak buah kapal ya dari orang-orang NU. Ya. Taiwan itu adalah dan kami dari tahun 2017 sampai sekarang kita sudah membangun 38 musola. Sampai tadi seperti di Tayeh itu hampir tiap gedung itu ada musolanya. Oke. Ya, makanya kesempatan kita karena kan beasiswa ini bisa diakses oleh seluruh siswa dari ASEAN dan India. Makanya saya betul-betul mau inden dari kelas 10 agar semuanya bisa kebetulan saya sebagai salah satu ketua panitianya ya bagaimana agar bisa manfaat untuk anak-anak kita terutama dari madrasah atau dari komunitas kita insya Allah seperti itu. Oke. Ini jadi Baik. ide. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Arif. Masih ada pertanyaan mungkin? Jadi kita sudah mendapatkan gambaran ya Bapak Ibu ya, ada program beasiswa full 5 tahun di Taiwan. Tadi ya ada 1+4 ya, tahunnya itu Ya. Foundation Program, International Foundation Program, bahasa Mandarin, dan saya rasa mungkin ini jangan dilihat sebagai sebuah tantangan ya, tapi manfaat apa yang akan kita peroleh dengan kita menguasai lebih dari 1 bahasa ya, apalagi bahasa Mandarin ya. Salah satu bahasa yang menguasai dunia ya. Kan jaminan itu untuk hidup jaminan itu dah. Jaminan mutu sekarang ya. Jaminan betul. Oke, kalau seandainya nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan bisa menghubungi nomor admin dari webinar Aba Academy ya, nanti kita akan sampaikan juga ke Taiwan Center. Dan tadi kita juga sudah dapat beberapa gambaran ya. Buat yang sekarang mungkin masih kelas 10, ayah bunda bisa nyicil ya dengan harga sekarang ya Pak Arif ya. Ya betul. Insya Allah tidak ada kenaikan, semoga dolarnya malah turun ya. Lalu kemudian persiapan-persiapan nanti dibantu oleh Taiwan Center juga. Jadi mungkin seperti yang sampaikan di awal tadi, pendidikan Taiwan juga salah satu yang terbaik di dunia saat sekarang ini. Jadi mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif ya. Kalau di sini kita mungkin compete nyari kerjaan, tadi ada bahkan beasiswanya adalah jaminan kerja. Bahkan setelah sekian lama cuma 5 bulan ya udah dapat working permit ya, Pak Arif ya. Ya, 4 bulan, tapi kan amannya 5 bulan. Karena kan nanti biasanya kan dapat working permit dulu, kemudian nanti kan ada tes wawancara ya, kemudian juga cocok-cocokan kan itu kan. Makanya saya bilang 5 bulan di situ Pak Munas. Ya. Kemudian baik, kalau kemudian satu lagi Pak Arif ada tipan pertanyaan nih. Kalau budaya kerja di Taiwan itu kan kadang kalau kita dengar kayak di Jepang, kayak di negara-negara Asia itu kan terkenal ya kerja bagai kuda, mungkin lebih menjajah atau gimana gitu. Kalau Taiwan sendiri gimana budaya kerjanya? Nanti, makanya kami dengan panitia Taiwan itu menyelenggarakan yang 100% itu adalah tesnya seleksi di Taiwan. Jadi anak-anak betul-betul tahu di Taiwan. Taiwan itu ya kalau kita lihat tidak ada persisnya dengan Cina. Jadi beda banget. Taiwan itu Jepang tapi orangnya santai seperti Jogja, Pak. Bahkan lebih santai daripada orang Jogja loh, betul. Jadi orang Taiwan itu makanya Taiwan itu fenomenal karena apa? Dia negara industri tapi paling bahagia gitu loh, Pak. Kita cek Taiwan 5 tahun berturut-turut masyarakat paling bahagia se-Asia itu Taiwan. Negara industri tapi bahagia gitu loh. Kalau di Korea seperti apa, di Jepang seperti apa, di Taiwan enggak. Ya, di Taiwan kita bahkan bisa lihat kalau siang hari ada pagi hari karaokean di taman sambil jalan-jalan, siang hari sambil makan karaokean seperti itu, Pak.
Jadi Taiwan itu 5 tahun berturut-turut negara paling bahagia di Asia, ya, ya kan? Oke, Karena kalau di Jepang ini kurang, pertanyaan Pak ya. Arif, kalau di Taiwan itu 9 to 5 kah jam kerjanya, kalau Jepang kurang bahagia karena Enggak, enggak. Taiwan itu makanya part time itu di sana kita bisa pilih ya. Kalau untuk siswa itu ya tidak seperti itu. Jadi makanya itu luar biasa saya bilang. Taiwan itu dia kelebihannya adalah dia itu yang diambil adalah teknologi yang strategis. Contohnya apa? iPhone. iPhone itu yang membuat siapa? Karena iPhone kan perusahaan merek Amerika kan, dibuat di China, tapi yang punya perusahaan Taiwan namanya Foxconn. Ya, Foxconn membuat iPhone itu modalnya hanya Rp150.000. Tapi dijual Rp20 juta dan rebutan gitu. Jadi Taiwan itu kerjanya, saya katakan dia kerja cerdas ya, betul-betul cerdas itu loh. Jadi beda dengan Jepang, dengan Korea beda banget. Ya, jadi kalau Taiwan itu ya makanya di study in Taiwan learning plus adventure. Jadi ya apa namanya study hard, work hard, play harder. Jadi belajar giat, bekerja keras, tapi mainnya juga jangan main betul-betul sampai puas gitu. Jadi itulah yang membuat Taiwan negara produktif dan bahagia. Jadi tingkat kebahagiaan Indonesia Taiwan jauh lebih tinggi daripada Indonesia loh. Kita harus belajar banyak dari Taiwan. Ya, negara paling bahagia se Asia saat ini. Oke, Silahkan. baik ya, menarik sekali ya, benar ya, fenomenal ya negara industri tapi bahagia ya. Terima kasih banyak pencerahannya Pak Arif, boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu semuanya. Insya Allah, alhamdulillah, terima kasih, Ya. alhamdulillah. Semoga nanti banyak yang pengen ke Taiwan. Tadi ada yang bertanya kalau webinar seriesnya nanti ke negara mana. Nah, kita akan kabari ya ke negara mana berdasarkan polling terbanyak dari survei kita. Dan buat Bapak Ibu yang kelas 10, 11 boleh mulai dipikirkan ya. Tadi kalau kita lihat biaya bimbingan 30 juta. 38 juta plus 38. 8 visa sekitar 2.800 US dollar, mungkin bisa dicicil, dipersiapkan dari sekarang ya. Itu jauh lebih murah ya dibandingkan misalnya kuliah di Indonesia ya. Apalagi kan beasiswa full 5 tahun ya. Ya, saya udah bandingkan ke negara manapun, insya Allah dengan modal itu investasi paling bagus, paling cepat modal Taiwan, Pak. Karena dua semester udah balik modal di Taiwan. Dua semester udah balik modal ya. Jadi tahun kedua anak-anak sebenarnya nggak perlu lagi dikirimin orang tuanya duit. Loh, ya. Orang tua dikirimi rata-rata hanya 5 bulan pertama saja. Oke. Maksud saya kan taruh andaikan selama sekolah ya, itu dianggap as investasi atau hutang anak kepada orang tua gitu. Itu udah balik modal. Jadi taruhlah umpamanya anak itu hutang kepada orang tua, itu dengan part time atau dengan beasiswa tadi 2 semester itu sudah balik modal. Jadi sejak dia bayari yang pertama itu sudah dikembalikan semua gitu maksud saya. Jadi kalau rata-rata anak-anak sih paling hanya 5 bulanan biasanya sih katanya. Tapi kembali ke anak-anak ya. Oke, ini Mas Rif boleh nanya ya, kalau seandainya nggak dapat beasiswa nih ya, ada pengalaman nggak? Kira-kira dengan part time bisa bayar kuliah dan biaya hidup di Taiwan nggak? Kalau kami semua siswa kami sih terfasilitasi beasiswa ya, jadi anak kami dan mereka semua terfasilitasi. Tapi andaikan pun tidak dapat beasiswa di Taiwan juga ada beberapa saya lihat mereka bisa dengan part time. Jadi cuman part time-nya agak ngoyo ya, Mungkin dia ya mungkin kerja di 2 perusahaan. Tapi intinya Taiwan sih tanpa beasiswa pun dengan part time cukup. Karena kita lihat contohnya begini, kita bisa hitung part time itu kan 1 semester kan 4 bulan kuliah, 2 bulan libur. Ya kan? Kalau 4 bulan kuliah kan harus kuliah kan, maksimal dia 7 juta rupiah per bulan. 2 bulan libur itu bisa sampai dengan 27 juta atau sampai 25 juta per bulan. Jadi 50 juta ditambah 28 juta minimal kan dapat 53 juta dia 1 semester. 1 semester ya. 55 juta dapat. Kemudian SPP di Taiwan itu sama, baik negeri atau swasta itu sama. 27 juta sampai dengan 30 juta. Maka 30 juta dengan dia punya 55 kan masih sisa 25 juta kan. 25 juta kalau biaya hidup 1 bulan kurang lebih 3 juta, 2 juta 3 juta ya. Ya kan kalikan 6 bulan kan 25 juta lebih cukup dari untuk hidup 6 bulan, Pak. Jadi sebenarnya tanpa beasiswa pun juga, tapi sangat berat lah. Kalau dapat beasiswa kenapa tidak diambil gitu loh. Apalagi yang beasiswa ini dapat beasiswa, dapat uang saku dan dapat jaminan kerja, Pak. Ini orang kuliah mana mau tidak mau kuliah kan juga pengen kerja kan. Ini dapat jaminan gitu. Berarti sama seperti di negara maju, kalau misalnya lagi holidays, lagi school break itu libur kuliah berarti boleh kerja 40 jam seminggu berarti ya? Full, bahkan lebih nggak apa-apa. Dan kelebihannya Taiwan,
kalau pas libur, apalagi libur musim dingin pas Imlek ya, itu gajinya bisa dilipatkan 2 kali, ya kan? Jadi bahkan anak-anak kami itu pamer, wah lumayan nih 1 hari 1,5 juta gajinya gitu. Karena dilipat gandakan 2 kali. Orang Taiwan kan lebaran ya, apalagi orang Taiwan kan juga kenapa bahagia karena suka berbagi ya. Jadi kalau pas lebaran kan dia ngasih angpau, nah, itu seperti itu contohnya. Kalau pas Ramadan anak-anak senengnya buka dan sahur di masjid, nanti lebaran dapat zakat, itu juga ada juga anak-anak itu. Jadi fenomena luar biasa. Ya oke. Ya, baik ya. Baik, terima kasih sekali Pak Arif Sama-sama, sharingnya pada sama-sama. kesempatan malam hari ini ya. Sama-sama. Semoga nanti ini teman-teman yang kelas 10, kelas 11 yang mau coba, kita pikirkan mekanismenya Pak Arif ya, yang mau bayar dari insya Allah. sekarang oke. ya, biar nggak di akhir nanti ya. Ya, Oke, dan juga tadi Bapak Ibu kita usahakan sedapat mungkin mengejar scholarship beasiswa, tapi ternyata kalaupun tidak dapat beasiswa, ternyata anak kita di Taiwan juga bisa hidup dengan part time, bisa menghidupi diri sendiri. Tetapi berat itu, berat ya saya bilang. Kalau ada beasiswa kenapa tidak gitu loh? Wong itu dananya sudah ada masalahnya gitu loh. Dananya sudah ada masalahnya. Daripada diambil negara lain. Ya. Oke, dan dananya sampai 2030 ya. Sementara saat ini ya Pak Arif ya. Ya, dan bisa insya Allah diperpanjang. Biasanya setelah itu diperpanjang. Jadi kalian proyek tiap 5 tahun, insya Allah. Ya, jadi yang sekarang kelas 10 berarti kan 2027 2028 selesai masih masih jelas ya. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Arif atas waktunya, atas pencerahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ayah bunda, ada yang hadir. Saya kembalikan kepada Kak Sari untuk menutup sesi kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Silakan Kak Sari. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Arif dan Pak Munas atas pemaparan materinya seputar studi ke Taiwan. Gimana nih teman-teman, menarik banget ya kuliah di Taiwan. Gimana tadi kita udah dengerin dari Pak Arif juga kalau biayanya tuh pertama tuh terjangkau banget. Lalu kita bisa sambil part time juga nih ya, yang paling penting. Dan gajinya nggak main-main ya. Lalu yang paling penting Taiwan ini negaranya aman ya, jadi nggak perlu takut lagi, nggak perlu apa ya. Di sana kalau sendiri juga nggak apa-apa, aman aja gitu. Dan yang paling penting lagi Muslim friendly juga. Jadi buat teman-teman dan adik-adik tunggu apa lagi? Ayo kita kabur ke Taiwan. Oke, sebelum saya akhiri, saya ada pantun nih buat adik-adik dan teman-teman semua. Cintai ilmu menggapai mimpi, jangan takut menghadapi tantangan. Bersama dengan Abang Akademi, kuliah di Taiwan bukan angan-angan. Oke? Terima kasih buat adik-adik dan teman-teman, Pak Munas dan Pak Arif atas pemaparannya seputar studi ke Taiwan. Kita akhiri webinar kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Pak Arif, Sama-sama Pak Munas, sama-sama Pak Munas. Sampai ketemu lagi insya Allah. Pak Munas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.